Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari ini, pada saat ini kita menggunakan liturgi yang keempat. Sebelumnya mari kita untuk mengawali kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, puji syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala kehidupan kami. Seminggu kami melakukan aktivitas dan pada minggu pagi hari ini kami akan mengadakan ibadah. Pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir nanti dengan dan baik. Bapak, lindungilah kami semua dalam ibadah di rumah masing-masing. Bapak selalu memimpin keluarga kami masing-masing dan selalu semangat dalam melakukan ibadah, dan bukalah hati dan pikiran kami supaya ibadah ini dapat kami hayati dan dapat kami mengerti dan dapat kami melakukan di dalam kehidupan kami. Pimpinlah ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari PKJ 120 bait yang pertama. Marilah kebaktian ini kita mulai dengan bersama-sama mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah kita di pagi yang indah ini, sebagai nats pembimbing ibadah diambil di kitab Mazmur 22 ayat yang ke-26 sampai 27. Kitab Mazmur 22 ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Demikian tadi Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan sebagai nas pembimbing ibadah yang kita dengarkan bersama melalui Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Mari kita akan kembali memuji nama Tuhan melalui pelengkap hitung jemaat nomor 8.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali mendengarkan perintah kasih yang akan kita dengarkan bersama melalui surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Perintah kasih yang diambil di surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Demikian tadi Bapak, Ibu, dan Saudara, perintah kasih yang kita dengarkan bersama melalui surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama memeriksa batin kita di hadapan Tuhan dan akan kita ungkapkan melalui litani dengan pujian Tuhan kasihani. Selidikilah aku ya Tuhan dan ujilah aku, periksalah keinginan dan pikiranku, janganlah kau sembunyikan daripadaku. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, janganlah kau marah dan menolak hamba-Mu ini, karena Engkaulah yang telah menolong aku. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Janganlah membuang dan meninggalkan aku ya Tuhan, Allahku penyelamatku. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku dan bimbinglah aku berjalan di jalan-Mu. Tuhan kasihani, Yesus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita memeriksa batin kita di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita nyatakan kasih setia Tuhan melalui berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang akan kita dengarkan bersama melalui Mazmur 105 ayat yang ke-7 sampai 11. Mazmur 105 ayat yang ke-7 sampai 11, yang demikian Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia langit untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan yang sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Demikian tadi Bapak, Ibu, dan Saudara firman Tuhan sebagai berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan sebagai pujian peneguhan melalui pelengkap hitung jemaat nomor 165.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa di surga, Maha Kudus dan Maha Mulia. Kami sungguh bersyukur atas setiap kasih setia Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sampai pada saat ini kami ada dalam keadaan baik oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh melangsungkan ibadah pada masa-masa pandemi yang masih kami alami. Kami dapat berhimpun di tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas memenuhi kehidupan seluruh kami, dimanapun dan dalam keadaan kami, di tempat kami berkumpul pada saat ini, di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, biarlah ibadah ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, agar kehidupan ini terus dapat kami lalui, kami jalani dengan baik. Bapa di dalam surga, firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami dan juga menjadi pelita bagi setiap langkah kami. Karena itu kuasa-Mu, Roh yang kudus, menyertai setiap pribadi kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dan juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Prapaskah kedua ini, firman Tuhan akan kita renungkan bersama dari Kitab Kejadian pasal 17. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Yang demikian sabda Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya,
dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberi, saya ulangi, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk melakukannya. Sabdamu abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita renungkan dalam satu judul perenungan, Allah meneguhkan janjinya kepada Abraham. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehidupan kita berlangsung sedemikian bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau untuk merenungkan dan memahami pada ataupun dalam relasi kita, itu dibangun salah satunya dengan dasar janji. Misalnya janji pernikahan. Janji pernikahan itu membangun kehidupan sebuah keluarga sehingga itu menjadi keluarga, dan di dalamnya hidup orang yang sudah berjanji, pasangan yang sudah berjanji sebagai suami istri dalam pernikahan, sebagai pasangan hidup. Kemudian pada momen-momen tertentu juga ada janji-janji yang perlu kita ungkapkan di dalam hubungan kita satu dengan yang lain.
Misalnya saja kalau dalam kehidupan gerejawi kita pada saat-saat tertentu kita membaptiskan anak kita, itu ada pernyataan dan janji. Ketika kita mengungkapkan pertobatan, kita juga di sana ada pernyataan dan janji. Ketika kita mengaku percaya sebagai orang percaya, di situ juga ada pernyataan dan janji. Bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di samping momen-momen besar janji yang kita ungkapkan itu, ada janji-janji dalam kehidupan kita sehari-hari yang itu juga membangun dan meneguhkan hubungan kita satu dengan yang lain. Kadang-kadang orang tua itu juga berjanji pada anak-anaknya, "Nak, kamu akan tak kasih ini, kamu rajin ya belajar, kamu rajin ya membantu orang tua, ya. Kamu nanti kalau butuh ini ya tak belikan, ya. Kayak teman-temanmu kalau kamu pengen," misalnya seperti itu. Orang tua berjanji, anak pun juga begitu, berjanji pada orang tuanya dengan mengatakan, merespon, "Ya Pak, ya Bu, ya, aku akan nurut sama Bapak sama Ibu." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pun hubungan Allah dengan umatnya, terutama dengan Abraham, itu juga diteguhkan dengan perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan Abraham, di mana Allah mengungkapkan janji kapasitasnya sebagai Allah Abraham, sebagai sesembahan Abraham, dan juga Abraham menerima dan berjanji kepada Allah sesuai dengan kapasitasnya sebagai umat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah indahnya ketika sebuah hubungan itu diteguhkan dengan janji. Apa janji Allah terhadap Abraham? Kita memahami bersama ada dua hal penting yang terjadi atas kehidupan Abraham ketika dipanggil oleh Allah untuk percaya, beriman kepada Allah. Yang pertama adalah, tidak dipungkiri di sini Abraham dari tanah Ur Kasdim adalah berasal dari keluarga yang sesungguhnya sudah mapan. Jadi sudah tidak diragukan lagi, dari keluarga yang cukup berada, bahkan juga sangat berada. Tetapi ketika Allah memanggil Abraham, maka Abraham meninggalkan semuanya itu dan percaya kepada Allah yang memanggil dia untuk membawa ke tempat, ke negeri yang dijanjikan Allah. Walaupun tidak ada bayangan sama sekali Abraham ini mau dibawa kemana, tapi Abraham percaya, meninggalkan kenyamanan zona nyaman yang sudah ada dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian Abraham mempercayai Allah yang memanggil dan berjanji bahwa Abraham akan diberikan negeri yang dijanjikan. Selain itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang kedua, bahwa Abraham dipanggil selain dari zona nyaman, dia juga ada dalam situasi yang penuh dengan pergumulan.
Apa pergumulan Abraham? Pergumulan Abraham adalah bahwasanya sampai usia lanjut Sarah belum bisa punya keturunan. Abraham belum bisa memiliki keturunan dari Sarai. Ini persoalan. Sehingga pada perikop yang kita baca ini salah satu janji Allah diungkapkan kepada Abraham. Janji itu adalah bahwa ya, bahwa Allah yang Maha Kuasa menghendaki Abraham tetap hidup tidak bercela di hadapan Allah. Kemudian pada ayat yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Jadi bahwa Tuhan itu akan membuat Abraham beranak cucu sangat banyak, bahkan akan menurunkan raja-raja, bangsa-bangsa. Nah, itu situasi yang dihadapi Abraham. Kelemahan yang dihadapi Abraham yang kedua, yaitu sesungguhnya Sarah itu sudah usia lanjut, Abraham sudah usia lanjut tetapi tidak bisa punya keturunan, dan Allah berjanji akan membuat keturunannya banyak. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal janji Allah kepada Abraham ini? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sudah saya sampaikan di atas bahwa Allah itu berjanji sesuai dengan kapasitasnya sebagai Allah. Kemudian Abram dan kemudian menjadi Abraham itu juga merespon janji Allah itu untuk taat dan setia, hidup tidak bercela di hadapan Allah, mempercayai janji Allah itu di dalam hidup. Dari dua hal ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kapasitas Allah yang berjanji adalah Allah yang Maha Kuasa. Di dalam iman Abraham, Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berkuasa. Karena itu Abraham rela untuk meninggalkan kenyamanan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin secara umum manusia layaknya itu akan berat untuk meninggalkan zona nyaman. Untuk apa? Pergi mengikuti kemauan Allah, kehendak Allah. Saya sudah ada dalam keadaan nyaman. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kapasitas Allah, dari Allah yang Maha Kuasa itu dipercayai oleh Abraham, meskipun dalam bayangannya Abraham itu mau dibawa kemana tidak tahu, tapi karena percaya kepada Allah
yang berjanji itu adalah Allah yang berkuasa, maka Abraham tidak ragu-ragu, kemudian mempercayai janji itu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang diimani oleh Abraham. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah juga berjanji kepada Abraham tentang keturunannya akan sangat banyak, sementara kondisi Sarah belum hamil, belum bisa mengandung, Abraham pun percaya. Walaupun ketika Allah berkata seperti itu, Abraham tertawa. Kalau kita lanjutkan membaca, itu ayat yang ke-17, dalam hatinya Abraham tertawa. Ini apa-apaan sih Tuhan? Ya. Wong buktinya sampai usia lanjut seperti ini enggak punya anak. Kok Tuhan janjinya muluk-muluk, ya. Janjinya muluk-muluk. Muluk-muluknya apa? Kamu akan beranak cucu sangat banyak. Kemudian raja-raja itu menjadi keturunan banyak raja-raja, berbangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu suatu hal yang mustahil. Tapi walaupun dalam hati tertawa, Abraham juga percaya. Dalam hidup kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dua hal ini penting. Kita hidup beriman pada janji Allah, seperti Abraham, karena kita adalah keturunannya. Yang kedua, memang ketika kita beriman tentang janji Allah dalam hidup kita, ya, itu kita kadang bisa mengatakan itu hal yang mustahil. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita percaya bahwa ini janji Allah, kita pegang, kemudian terwujud dalam hidup kita, kita pun juga menjadi tertawa. Tertawanya tertawa bahagia. Ternyata Tuhan itu, ya, memberikan sesuatu sesuai dengan janji. Dan janji itu kita percaya. Nah, itu membangun relasi kita, hubungan kita dengan Allah. Seperti halnya kita membangun relasi kita dengan sesama kita. Kita percaya pada janji. Makanya tiang menika, orang itu ada ungkapan, sing dicekel omongane, sing dicekel janjine. Nek ora iso dicekel janjine, jenenge wong gawe perkara, ya. Tapi kalau janji Tuhan itu janji yang pasti ditepati, asal kita percaya. Kadang kita nggak tahu, Gusti iki arep nggawa aku ki nang ndi, ya. Dulu cita-citanya jadi dokter, tapi ternyata nggak jadi dokter begitu. Nah, itu kadang-kadang juga aneh. Cita-citanya nggak mau jadi pendeta begitu, ya. Tapi ternyata akhirnya jadi pendeta. Karena jadi pendeta itu nggak prestis, nggak oke, maka nggak mau. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selain itu bahwa perwujudan janji Allah kepada Abraham itu terbukti sampai sekarang. Ya, bahwa Abraham itu menjadi bapa semua orang percaya, termasuk kita. Raja-raja di dunia ini juga keturunan Abraham. Raja-raja yang percaya kepada Allah. Itu juga keturunan Abraham. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terwujudnya janji Allah itu melalui apa? Melalui kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia dengan segala isinya, umat manusia, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu janji Allah yang diwujudkan, janji Abraham yang diwujudkan, janji Allah kepada Abraham yang diwujudkan, digenapi di dalam Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Allah itu mengasihi dunia dengan segala isinya, supaya dunia tidak binasa karena dosa. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Pada masa Prapaskah ini, mari kita hayati kegenapan janji Allah itu kepada Abraham itu di dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan bahwa kita pun adalah penerima janji Allah. Karena kita pun adalah orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh menyaksikan perwujudan dan kegenapan setiap janjimu kepada Abraham sampai pada saat ini, sampai pada zaman sekarang ini. Karena kami pun adalah anak-anak Abraham. Karena kami pun memiliki bapa. Dari bapa semua orang yang beriman, yaitu Abraham. Oleh Abraham, berkat Tuhan diturunkan atas bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah Engkau berkati, Engkau selamatkan, bahkan Engkau ambil dari kehidupan yang seharusnya binasa karena dosa, oleh kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus, yang pada masa Prapaskah, masa Paskah ini, penghayatan Paskah pada tahun ini, kami hayati karya keselamatan, karya agung kasih Tuhan atas kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur karena kami menjadi bagian dari orang-orang yang telah Engkau pilih dan Engkau panggil di tengah-tengah dunia ini, agar kami menjalankan hidup berpegang pada janji Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memenuhi setiap janji kepada setiap kami yang setia, kami yang menjaga hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, kami yang merespon setiap janji Allah itu dengan percaya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih setia Tuhan. Kami serahkan
kehidupan keluarga kami masing-masing dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga berkenan untuk memberkati setiap keluarga yang ada. Para orang tua, Tuhan beri hikmat di dalam mengasuh, mendidik, dan mendampingi anak-anaknya. Demikian juga dalam mengupayakan kecukupan kebutuhan hidup sehari-hari di dalam pekerjaannya. Tuhan berkenan untuk memberkati. Tuhan juga limpahkan kekuatan kesabaran di tengah-tengah situasi sulit yang sedang terjadi, agar tetap beriman dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil ketika kami yakin akan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami, juga di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam setiap pergumulan yang dihadapi, dalam setiap perkembangan pertumbuhan kehidupannya, kami serahkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Tuhan juga berkenan untuk menopang, menolong, beri kesehatan, beri kekuatan bagi anak-anak kami pada masa perkembangannya, untuk dapat secara maksimal memberdayakan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh, meskipun juga harus dilalui dengan cara daring. Kami mohonkan berkat agar anak-anak kami juga tetap bersungguh-sungguh di dalam menempa diri dan juga mencari segala kelengkapan ilmu pengetahuan yang mereka butuhkan bagi masa depan mereka. Ya Bapa di surga, kami mohon damai sejahtera melingkupi keluarga-keluarga kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami senantiasa melimpah atas hidup setiap keluarga kami, sehingga kami dapat membangun kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan sukacita, karena dipenuhi dengan segala berkat yang dari surga. Kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia, terlebih para orang tua kami yang pada saat ini dalam kelemahan fisik mereka, dalam kondisi sakit. Kami mohonkan berkat kekuatan untuk para orang tua kami, sebagaimana Allah adalah Allah bagi kehidupan kami sepanjang umur kami, maka para orang tua kami juga dapat menikmati penyertaan Allah dalam usia lanjut mereka, dalam perhatian anggota keluarga, anak cucu mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan, terlebih juga kesehatan dalam fisiknya, sehingga para orang tua kami pun tetap di dalam sukacita meskipun di tengah-tengah usia lanjut. Mereka tetap memegang iman dan pengharapannya sampai pada akhirnya hanya kepada Allah. Ya Bapa di surga, kami pada saat ini juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana pun tempatnya. Kami mohonkan berkat agar gereja Tuhan dalam masa-masa sulit ini tetap dapat melakukan karya yang terbaik untuk memberi perhatian bagi dunia sekelilingnya yang sedang menderita oleh karena situasi pandemi. Ajar kami untuk melakukan hal-hal yang baik, agar kami mampu untuk berdiakonia bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa di dalam surga, kami pada saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkenan memberkati bangsa kami untuk dapat keluar dari masa-masa sulit ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa kami, pemerintah bangsa kami, baik tindakan-tindakan yang memang dibutuhkan untuk mengatasi bencana yang terjadi, baik pandemi maupun juga bencana alam. Kami mohonkan berkat kekuatan agar para pihak yang memang berperan untuk
melakukan penanganan-penanganan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Kami berdoa untuk upaya untuk penemuan vaksin yang juga dikerjakan oleh para ahli. Tuhan berkenan memberkati sehingga semuanya dapat segera dapat terwujud dan dapat mengatasi situasi yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih ya Bapa di surga, segala seru doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 363. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang sudah dilimpahkan, curahkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai dasar kita mengaturkan persembahan pada saat ini diambilkan dari 1 Tawari pasal 29 ayat 9 dan dilanjutkan dengan pasal 29 ayat 13 dan 14 yang demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segalanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai dasar persembahan kita pada Minggu pagi hari ini. Dan marilah kita haturkan persembahan kepada Tuhan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 439.
Jemaah dimohon untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Allah yang empunya kehidupan, kami sujud kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, di masa Prapaskah yang kedua ini. Ya Tuhan, kami berucap syukur kehadirat-Mu pada saat ini atas berkat karunia, atas segala fasilitas kehidupan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan telah kami nikmati. Tuhan, itu sebagai bukti dan tanda cinta kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mempergunakan segala yang telah Engkau berikan dengan baik dan bermanfaat untuk kehidupan kami dan kehidupan saudara-saudari di sekitar kanan kiri kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon Engkau berkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini kembali dapat kami gunakan sebagai sarana untuk kami menyebarluaskan nama-Mu di atas muka bumi ini. Bapa yang Maha Kasih, ajarkan kami untuk mengutamakan, memuliakan Engkau, dan tidak ego kami, tidak kami memikirkan pribadi kami sendiri. Ya Tuhan, berkati kami, bimbing kami, supaya kami mampu mempersembahkan hidup kami yang seutuhnya ke hadirat-Mu, dengan kemampuan, dengan talenta yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghaturkan ungkapan syukur, persembahannya atas segala peristiwa dalam kehidupannya. Terimalah Tuhan, dan Engkau berkati saudara-saudara kami tersebut, supaya dalam kehidupannya mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita, dan apa yang ia harapkan Engkau berikan, dan itu pun atas bimbingan-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Engkau berkati hidupnya, Engkau urapi hidupnya, sehingga dalam melaksanakan tugas dalam mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, terlebih di dalam kami mengaturkan persembahan, ungkapan syukur kami pada saat ini. Semua ini Tuhan kami haturkan dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan dari segala zaman, kembali kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar kehidupan saudara-saudara. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang setia ya Tuhan. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
pujian penutup ibadah kita dari Kidung Jemaat 364. Kita nyanyikan bait yang pertama. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilahkan untuk duduk, kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai.